رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadzah Istiatul Ma'rufah, serta yang kami hormati pula Ibu dan teman-teman peserta kajian muslimah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia-Nya kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan rutin kajian muslimah yang kedua di Ramadan tahun 1443 Hijriah ini. Semoga kita selalu dalam keadaan yang aman dan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan setiap langkah kita dalam mencari ilmu dapat membuat kepala bagi kita semua, serta dapat menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa sholawat serta salam, semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, di sini izinkan saya Ais Ulfa untuk menyampaikan susunan acara kajian pada siang hari ini yang mengangkat tema Ibunda Khadijah, role model muslimah dari masa ke masa. Acara akan diawali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan tilawah Al-Quran. Kemudian kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Istiatul Ma'rufah yang dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Setelah itu, acara akan dilanjutkan dengan penutupan. Baiklah teman-teman, agar kajian ini berjalan dengan lancar dan berkah, mari kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara berikutnya yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Nur Anggita. Kepada Kak Anggita, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Hadid ayat 21 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samaa'i wal ardh u'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Anggita yang telah membacakan tilawahnya. Semoga dengan pengantar tilawah tadi, kajian hari ini menjadi lebih berkah ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman. Acara selanjutnya yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Ustadzah Istiatul Ma'rufah. Sedikit saya bocorkan nih bahwa Ibu Isti ini merupakan aktivis dakwah dan seorang entrepreneur. Luar biasa sekali ya teman-teman.
Sebelum acara kita mulai, saya mohon izin menyampaikan apabila nanti ketika kajian sedang berlangsung, teman-teman ada pertanyaan, dapat langsung disampaikan melalui kolom chat Zoom ya. Mohon izin Ibu Ustazah, mari kita simak bersama teman-teman kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Isti dengan tema Ibunda Khadijah, role model muslimah dari masa ke masa. Kepada Ustazah Isti, kami persilakan. Baik, jazakillah khair, Mbak Wis Ulfah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari Ramadan di hari Jumat yang berkah ya. Harinya berkah, bulannya berkah, dan waktunya insya Allah juga adalah waktu yang berkah dan juga waktu yang mustajabah. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sehat walafiat, dan mudah-mudahan keluarga kita semuanya sehat dan semuanya ya mudah-mudahan dalam keadaan ya keimanan kita dalam kondisi meningkat karena bertepatan dengan Ramadan. Yang terjadi biasanya umat Islam seperti itu. Ya, mereka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ya mudah-mudahan mendapatkan predikat lulus dari Ramadan, mendapatkan predikat sebagai seorang muttaqin. Itu harapan kita semuanya. Juga ya kita berharap juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semuanya. Karena Rasulullah menyampaikan ya sebagaimana doanya Nabi, sebagaimana doanya malaikat Jibril, ya dia mengecam ya kan dengan keras orang yang berlalu Ramadan tetapi tidak mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini rugi sekali gitu ya, celaka orang yang datang bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan maghfirahnya atau tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, gak apa-apa ya, saya sapa teman-teman ya. Mudah-mudahan ini usianya 11-12 lah sama saya ya, masih belasan. Belasan. Ya, belasan plus-plus gitu maksudnya. Ya, karena yang nampak di on cam ini kayaknya masih muda semua gitu ya. Jadi kita sapa dengan teman-teman ya. Biasanya saya sapa jamaah dengan ibu-ibu gitu kan. Biasa ngumpul sama ibu-ibu. Nah, ini kayaknya masih muda semuanya. Ya baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membicarakan sosok yang luar biasa ya. Saya bukan cuma sekali dua kali gitu ya menyampaikan tentang biografi beliau gitu lah, bercerita mengambil hikmah ya terkait dengan seorang yang mulia yang menjadi qudwah hasanah bagi kita semuanya. Ya, dan mudah-mudahan selepas kita mengkaji tentang biografi beliau, tentang keseharian beliau gitu, betul-betul ilmu itu bisa menjadi ya cerminan buat kita, kemudian ya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan beliau adalah sebagai teladan gitu ya, sehingga ya teladan-teladan kita di dalam Islam ini teman-teman ya, sebagai seorang muslimah tentu kita menginginkan teladan yang sesungguhnya ya. Jangan sampai kita salah arah ya dengan apa? Dengan kita mengidolakan atau meneladani orang-orang yang justru tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita lengkap sebenarnya dalam Islam itu. Kalau kita ingin menjadikan sosok-sosok yang luar biasa, terlebih mereka adalah ummahatul mukminin, ibunda kita semuanya, ya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sangat mulia gitu ya, dan sejarah menuliskan kemuliaan-kemuliaannya, maka ya kita tidak akan ragu gitu mengambil teladan, dan insya Allah gitu kita akan mengambil teladan dengan benar gitu ya, tidak akan tersesat di jalan insya Allah.
Ya, asal kita mau mengkaji, mempelajari, kemudian mempraktekannya. Ya, dewasa ini banyak sekali ya kita salah manusia di luar sana ya, atau perempuan atau ibu-ibu gitu ya. Saya bilangnya yang di luar sana lah, bukan di sini ya, insya Allah. Ya, di sana mereka orang-orang yang nggak tahu gitu ya, nggak tahu arah, nggak punya role model dalam kehidupan mereka, sehingga mereka gampang sekali mengidolakan orang-orang yang malah naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik itu akhlaknya jauh dari kata solihah, akhlaknya jauh dari kata baik gitu ya. Apalagi keimanannya dipertanyakan ya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang salah mengambil teladan ya, mereka kurang banyak belajar, kurang banyak membaca, kurang banyak ilmu, kurang banyak pemahaman gitu ya, bahwa kita alhamdulillah punya banyak teladan yang sebenarnya lebih pantas gitu ya untuk kita jadikan role model dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Khadijah radhiyallahu anha namanya, dengan nasabnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Nah, kalau kita sebut ya al-Asadiyah gitu kan, oh berarti ini jalur nasabnya itu ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jalur nasabnya ketemu sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman nanti kalau kita lihat pohon nasab ya Rasulullah tuh lurus begini ya ke bawah gitu. Kalau Khadijah itu nanti ada belok dia ke sini gitu ya. Jadi masya Allah gitu ya, nasabnya orang-orang yang mulia melahirkan keturunan yang mulia. Nah biasanya kan ada pepatah ya teman-teman semuanya ya, buah tidak jatuh dari tidak jauh gitu kan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, benar nggak? Kecuali kalau gelinding kemana-mana, kemudian ditendang-tendang kemana-mana, ya barulah itu dia menjauh dari pohonnya, kan begitu, ya. Nah ini menarik sekali. Beliau ini terkenal dengan kesuciannya, ya. Beliau hidup di zaman yang luar biasa, gitu ya. Kita tahu semuanya zaman jahiliyah, sebelum Islam datang disiarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut Jazirah Arab itu dengan jahiliyah, di mana ya zaman jahiliyah itu banyak sekali masyarakat melihat wanita itu sebagai ya mohon maaf gitu ya, sangat jauh dari yang namanya kehormatan gitu ya. Jadi kedudukan perempuan itu sangat rendah sekali gitu. Ya kita banyak membaca gitu ya, sejarah mengatakan bahwa perempuan di masa jahiliyah itu bukan berhak atas warisan, tetapi dia justru boleh diwariskan. Nih perhatikan ya teman-teman ya, betapa Islam itu luar biasa. Dari yang tadinya seperti benda dia bisa diwariskan, bergilir dikasihkan kepada siapa saja yang ya dikehendaki oleh pemiliknya gitu ya. Kemudian begitu Islam datang gitu ya, ternyata gitu ya, Islam itu memberikan syariat kepada manusia pada umumnya bahwa wanita adalah gitu ya makhluk yang berhak untuk mendapatkan warisan, bukan diwariskan gitu. Kalau kita di Indonesia punya Kartini gitu kan, ya jauh sebelum Kartini lahir, emansipasi wanita itu sudah dimulai sejak Islam, ya sejak Islam didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu Kartininya umat Islam itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Bagaimana tidak gitu ya, kesamaan derajat yang ya dalam masyarakat seperti tadi disampaikan gitu ya, tetapi Khadijah memiliki kedudukan yang luar biasa. Ini tidak biasa di masanya, di zamannya gitu kan, dalam kondisi masyarakat jahiliyah yang seperti itu gitu ya, wanita dengan kekuasaan yang tinggi, wanita dengan kedudukan yang tinggi, wanita yang dihormati oleh masyarakatnya itu tidak biasa. Dan Khadijah membuktikan, ya, Khadijah membuktikan bahwa semuanya itu bisa dan ada, ya mampu untuk diraih seorang Khadijah radhiyallahu anha. Maka dia disebut oleh kaumnya sebagai ya at-thahirah, ya. Ada punya julukan
ya beliau mendapatkan julukan dari kaumnya At-Thahirah. Kenapa disebut dengan At-Thahirah? Karena dia ya mampu menjaga kesuciannya ya dari keluarga suci, dari keluarga baik-baik gitu ya. Dan dia sangat ya memiliki kedudukan yang baik di sisi masyarakatnya. Ini teman-teman semuanya ya, emas itu ditaruh dimanapun tetaplah emas, betul nggak teman-teman? Ya, mau dimanapun yang namanya emas gitu kan, dia tidak akan berubah menjadi besi, nggak berubah menjadi peru, nggak berubah menjadi batu, tidak. Gitu, dia tetap emas ya, walaupun di kumpulan para batu misalnya, ya, walaupun di kumpulan apa besi dan sebagainya, walaupun di tanah di kumpulan lumpur. Kita dapatin emas biasanya di mana teman-teman? Ya kan? Ya, di lumpur gitu, di antara batu-batu kerikil kecil-kecil gitu ya. Nah, itu tetap dia akan kelihatan kilaunya. Ya, itu Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah. Teman-teman semuanya, pernikahan beliau gitu. Sebelum kita berbicara tentang pernikahannya, kita kenal ya Khadijah ini sebagai seorang pengusaha yang luar biasa. Makanya tadi kalau apa namanya Mbak Ais mengatakan saya pengusaha, sebenarnya saya malu, ketawa saya malu ya, malu dengan sosok wanita yang kita bicarakan ini gitu ya. Kalau beliau Masya Allah ya memiliki perniagaan, bahkan kantornya, gudangnya itu lebih besar daripada rumahnya, besar sekali gitu ya. Atau kita lihat dalam buku sejarah, saya punya kebetulan ya, alhamdulillah saya punya satu buku yang itu khusus menceritakan tentang Khadijah. Itu rumah beliau tuh besar sekali, sampai peta rumahnya itu dilihatkan gitu ya. Dan itu beliau ya ada kantornya gitu, tempat-tempat gudang perniagaannya itu lebih besar gitu, ada di belakang rumahnya, itu gudangnya tuh besar banget, lebih besar daripada rumah beliau ya. Masya Allah, luar biasa. Dan itu kalau dibawa oleh para, padahal kan itu selalu ya, setiap hari itu ada aja kafilah-kafilah dagang yang membawa perniagaan Khadijah. Ya, perniagaannya itu dibawa banyak kafilah-kafilah dagang, bukan cuman 10, ya kan? Bukan cuman 10, bukan cuman 100 gitu, tapi benar-benar ratusan, banyak banget gitu. Ya, dan itu Masya Allah luar biasa. Dia tercatat ya, beliau tercatat sebagai salah satu di antara 10 orang terkaya di Jazirah Arab pada waktu itu. Di Jazirah Arab, bukan hanya di Mekah. Ya, itu antum bisa ngebayang ya seperti apa kekayaan Khadijah gitu. Dan beliau itu bisa kaya seperti itu ya, kalau di buku saya referensinya yaitu dari ayahnya ya. Ayahnya Khuwailid bin Asad ini adalah seorang saudagar yang memang kaya raya, dan kebetulan dia memiliki anak perempuan semua. Tetapi Khuwailid ini, perhatikan ya teman-teman ya, dari nasab gitu ya. Ini orang yang sudah memiliki pemikiran yang sangat moderat, di mana orang-orang Arab biasanya gitu ya memarginalkan anak perempuannya, bahkan mereka rata-rata tidak mau gitu ya menerima anak perempuan gitu. Tetapi Khuwailid ini justru Masya Allah gitu mendidik anaknya ya dengan pendidikan yang luar biasa, sampai ilmu bisnisnya juga gitu ya itu diturunkan kepada anaknya gitu, Khadijah. Karena yang nampak dari keempat anaknya ya, ada qila wa qala, beliau saudaranya tuh Khadijah ini memiliki 4 saudara. Jadi yang di antara saudara-saudaranya itu beliau yang kelihatan kecerdasannya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini kekayaannya ya diwariskan dari bapaknya, perniagaan, bisnisnya semuanya gitu ya, itu dari bapaknya. Kemudian beliau menikah dengan seorang yang juga kaya raya, yaitu Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Itu pasangan pertama beliau. Ya, pasangan pertama beliau, suami pertama beliau. Itu ya sejarawan juga mengatakan Abu Halah ini juga adalah orang yang kaya. Maka kemudian ketika Abu Halah meninggal gitu ya, beliau tambah lagi hartanya. Dengeri peninggalannya Abu Halah. Nah, Abu Halah dengan Khadijah ini, beliau memiliki satu anak yang diberi nama ya Hindun, namanya Hindun. Ya. Oh, afwan, 2 anak ya, yaitu Halah dan Hindun gitu ya. Halah dan Hindun, dua-duanya laki-laki. Kemudian tidak lama kemudian suaminya meninggal. Ya, suaminya meninggal, dan pernikahan yang kedua beliau bersama dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Ya, Atik bin Aid al-Makhzumi. Jadi menikah kedua kali dengan
dengan Atik bin Aid dan juga mendapatkan anak, ya, anaknya namanya Hindun juga, tapi Hindun yang ini adalah perempuan, ya, Hindun yang ini perempuan. Dan anak-anak beliau ini teman-teman nanti, ya, ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berada dalam asuhannya Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kita sebut misalnya Hindun ini, ya teman-teman, Hindun bin Halah maupun Hindun bin Atik, ya, ini dua-duanya walaupun bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi salah satu kesuksesan tarbiyah Khadijah kepada anak-anaknya itu nampak dari hasil dari kedua orang ini, gitu ya. Bagaimana kemudian Hindun bin Abi Halah ini juga menjadi pembela Islam, ya, dimanapun ya mereka, dimanapun Rasulullah gitu itu didampingi oleh Hindun bin Abi Halah ini, ya. Dan beliau ini meninggalnya pada perang Jamal, ya, artinya beliau ada di dalam dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Hindun binti Atik ini yang perempuan ini juga memiliki kedudukan yang luar biasa ya pada umat Islam, ya. Jadi kedudukannya bukan sesuatu yang apa ya bisa diremehkan gitu ya, peran-perannya dalam Islam dan sebagainya itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Maka kita bisa melihat bahwa Khadijah ini adalah sebagai ibu yang sukses mendidik anak-anaknya. Nah, nanti kemudian ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melahirkan Abdullah bin Muhammad, ya, kemudian juga melahirkan Qasim, yang dua-duanya ini laki-laki, masih kecil, tetapi dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Zainab dan Ruqayyah, juga Ummi Kulsum dan Fatimah. Itulah anak-anak Khadijah radhiyallahu anha. Perhatikan ya teman-teman ya. Kita semuanya tahu Khadijah itu menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia berapa? 40 tahun, betul nggak? Asah begitu. Ya, artinya yang paling sahih gitu ya, para mu'arikh ya menyampaikan bahwa usianya Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah 40 tahun. Tetapi ketika usia 40 tahun itu tidak menghalangi beliau untuk hamil dan melahirkan. Bahkan sampai berapa? Ya, Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah dilahirkan dari rahim beliau. Ya, ada 6. Ya, dan beliau itu meninggal di usia 65 tahun, teman-teman semua. Ya, perhatikan, berarti dia adalah seorang perempuan yang memiliki fisik yang baik, betul nggak? Kenapa para dokter itu melarang kita, para perempuan yang usianya di zaman sekarang ya teman-teman ya, yang usianya sudah 40 tahun gitu ya, diwanti-wanti benar sekarang nih. Ya ibu jangan hamil lagi ya, usianya sudah 40 tahun, betul nggak? Ya pernah dengar kayak gitu nggak? Ya, kenapa begitu? Karena wanita dari masa ke masa ini, ya kan, kualitas kesehatannya, kualitas fisiknya semakin menurun, gitu ya. Kalau dia baik-baik saja, kalau dia sehat, gitu ya, seharusnya tidak ada masalah. Ya, dalam Islam itu tidak ada batasan bagi wanita mau melahirkan, mau hamil, melahirkan di usia kapan, di usia mana saja, sebenarnya ada masalah. Ya karena faktor apa? Yang penting adalah kesehatan. Ya, kesehatan fisiknya. Ya, ruhiyah fisik itu penting sekali gitu. Makanya dalam Islam itu penting sekali ya dalam pribadi seorang muslim itu memiliki kuatul jism, ya kekuatan fisik. Itu bukan hanya laki-laki tapi perempuan juga. Kan begitu ya. Belum lagi kalau kita cerita istrinya para nabi, ya kan? Sebelum-sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita semuanya baca Quran. Banyak sekali gitu yang digambarkan di dalam Al-Qur'an, ya usianya sudah tidak muda lagi, sudah tua gitu ya. Itu bisa hamil, bisa melahirkan gitu. Betul nggak? Sebutlah misalnya namanya siapa? Siti Saroh, betul nggak? Ya kan, terus kemudian istrinya Nabi Zakaria, gitu kan? Ya, dan banyak lagi gitu ya cerita-cerita yang seperti itu di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya bukan pengaruh usia teman-teman semuanya ya, tetapi adalah faktor ya kondisi fisik kita. Perhatikan, Khadijah ini ya kan wanita yang sangat kaya raya. Ya,
wanita yang sangat kaya raya. Ukurannya kalau kita mungkin lewat lah ya bahasanya. Ya crazy rich kita lewat lah ya. Ini kaya raya beneran ya. Enggak yang apa? Enggak yang bohong-bohongan gitu ya. Nah, biasanya perempuan kalau kaya, ya, apalagi di zaman sekarang gitu kan, mau nggak dia nyapu, ngepel, ngurusin anak gitu-gitu, bersih-bersih gitu. Mau nggak? Ya, jarang sekali ada perempuan yang seperti itu gitu ya. Maka hidupnya biasanya kalau kita punya harta sedikit aja udah kayak ratu, betul nggak? Ya. Nah, ini Khadijah teman-teman perhatikan, ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, dia serahkan semua ya perniagaannya, bisnisnya kepada suaminya, gitu ya. Kemudian dia mendedikasikan dirinya betul-betul menjadi ibu rumah tangga, luar biasa. Yang menjadi ibu rumah tangga yang ngurusin banyak anak, ada 8, ya kan? Beliau pasangan sama Rasulullah SAW ada 6, ada berapa lagi? 2 anak ya, terus kemudian tambah 1 lagi halah tadi berarti 9 anak, belum lagi gitu ya. Siapa? Ada Ali bin Abi Thalib yang dalam asuhan beliau juga diperlakukan sama seperti anak-anak beliau. Pada waktu itu Ali bin Abi Thalib masih kecil, ya diasuh oleh Rasulullah SAW. 9 tambah Ali bin Abi Thalib berarti 10 ya. Belum Anas, belum Zaid ya kan? Yang menjadi khadimnya Rasulullah SAW yang kemudian ya diangkat oleh Rasulullah menjadi anak, kemudian dibesarkan juga oleh Khadijah sebagaimana anaknya pula karena Rasulullah sangat mencintai Zaid bin Harisah. Betul nggak teman-teman semuanya? Antum bisa kebayang banyaknya ya kan personil di rumahnya Khadijah radhiyallahu anha, dan itu masya Allah ya diurusi oleh Khadijah, ya, seorang istri yang luar biasa ya. Dan beliau teman-teman semuanya meninggal pada eh, tanggal 11 Ramadan, tepatnya ya 3 tahun sebelum masa hijrahnya Rasulullah SAW. Ini pendapat yang paling kuat. Ya, saya ambilnya pendapat yang paling kuat. Ya. Kemudian gitu ya di usia 65 tahun. Ya, masya Allah, itu luar biasa ya. Masa-masa itu memang masa-masa paling berat ya teman-teman semuanya ya dalam dakwah Islam, di mana kita pernah membaca juga tentang ya masa di mana umat Islam itu diboikot oleh orang-orang Quraisy ya. Setelah masa pemboikotan itulah kemudian Khadijah jatuh sakit dan banyak lagi keadaan-keadaannya ya terganggu, kesehatannya terganggu gitu ya, sampai akhirnya beliau wafat ya di tahun ketiga sebelum Hijriah. Teladan yang mulia ini luar biasa ya teman-teman semuanya ya. Kita nggak salah karena diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri ya. Pengakuannya itu ada dalam sebuah hadis yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menitipkan pesan khusus kepada Khadijah radhiyallahu anha yang melalui malaikat Jibril secara langsung. Ya, ini hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ja'a Jibrilu ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa indahu Khadijah. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika bersama dengan Khadijah, datanglah malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Qol, innallaha yuqri'u Khadijah salam." Karena Khadijah ini nggak bisa melihat malaikat Jibril. Yang bisa melihat malaikat Jibril hanya Nabi Muhammad SAW. Maka ya Rasulullah dititipin salam dari malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Jibril? Innallaha yuqri'u Khadijah salam. Masyaallah. Cemburu nggak teman-teman? Cemburu ya, kita dicemburu gitu. Berkali-kali saya membacakan hadis ini tapi selalu muncul ada perasaan cemburu dalam diri kita gitu ya. Masya Allah gitu ya. Khadijah ya, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kata malaikat Jibril, innallaha sesungguhnya Allah yuqri'u membacakan ya atau menyampaikan gitu ya kepada Khadijah assalam ya. Maka kemudian ketika disampaikan kepada Khadijah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya kan, apa jawaban Khadijah? Faqalat innallaha huwas salam, bahwa sesungguhnya Allah itu adalah sumber keselamatan.
wa ala Jibril salam, dan mudah-mudahan kepada Jibril juga keselamatan, wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Khadijah menyampaikan atau membalas salamnya. Masya Allah, indah banget ya, Masya Allah, gitu ya. Ini kalau bukan wanita yang sangat mulia, bukan orang yang luar biasa, gitu kan, mana mungkin dapat perhatian yang luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman. Ya, kita nih, gitu kan, upaya kita ya yang luar biasa ini, insya Allah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan luar biasa nggak amalan antum, ya. Tujuannya untuk menarik perhatiannya Allah, betul nggak teman-teman? Ya, sudah belum Allah tertarik perhatiannya itu menuju kepada kita? Konsen gitu ya, lihatin kita di sekian para hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, semuanya berlomba-lomba untuk menarik perhatiannya Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Ya, maka ini saatnya ya, Ramadan ini saatnya untuk kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk kategori orang-orang yang nanti ada pada barisan di belakangnya Khadijah radhiyallahu anha. Pengen nggak? Pengen tentu, ya. Pengen. Dan mudah-mudahan gitu ya, Allah Subhanahu wa taala, minimal para malaikat semuanya ya, mereka konsen gitu ya, mau gitu ngeriang di samping-samping kita ya, mengitari kita, mengelilingi kita, dan mengaminkan doa-doa kita ya di bulan Ramadan ini. Kemudian ya, ini adalah istri yang Masya Allah ya, tidak akan dilupakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kapanpun. Bahkan ketika Khadijah ini meninggalnya dah lama gitu ya, Rasulullah tuh masih mengenangnya, terus mengenangnya, sampai pada masa Fathu Mekah pun gitu ya, Rasulullah datang menziarahi Khadijah ya, untuk mengenang Khadijah, mengenang cinta pertamanya ya, luar biasa. Ya, maka teman-teman perhatikan ya, menjadi pasangan itu harus begini gitu kan. Ya, pasangan kita harus terkesan benar-benar kita itu orang yang tidak bisa dilupakan oleh pasangan kita. Dalam tanda petik suami ya, suami ini. Kita ngomongnya pokoknya suami ya. Jangan mantan, jangan. Naudzubillah min dzalik, nggak ada yang begituan ya. Suami, kalau udah sama suami gitu kan, jadikan suami kita tuh seperti ya, kita jadinya role-nya sama Khadijah. Kenapa? Karena ya kan, Khadijah ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, tidak ada tuh Rasulullah berpoligami, tidak ada. Karena Rasulullah merasa cukup dengan Khadijah, ya. Maka perhatikan bagaimana bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela Khadijah ketika Aisyah radhiyallahu anha berdebat dengan Fatimah, ya, berdebat dengan Fatimah, biasalah, ya. Perempuan sama perempuan kalau ngumpul kadang-kadang lisannya suka keseleo, bener nggak? Ya, bahkan Aisyah saja gitu kan, ya, beliau gitu gerutu dengan Fatimah gara-gara cemburu dengan seseorang yang sudah meninggalnya lama. Ya, Fatimah ini kan nggak pernah ketemu sama Khadijah dan meninggalnya udah lama juga gitu ya, udah nggak jadi istrinya Rasulullah. Tapi ternyata Khadijah ini bikin Aisyah cemburu gitu ya. Aisyah cemburu sampai diungkapkan oleh ya Aisyah kepada Fatimah gitu. Ya, perhatikan ya teman-teman ya, kalau Fatimah mendapatkan omongan yang nggak enak sama ibu sambungnya kan rasanya juga nggak enak ya. Kemudian beliau juga merasa kayak, aduh kok gitu sih. Ini perempuan teman-teman. Nama perempuan juga begitu. Jadi akhirnya Fatimah tuh merajuk sampai datang kepada Rasulullah. Ya, mengadukan apa yang diucapkan Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi masya Allah, apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah gitu ya, itu menjadikan Aisyah tuh tenang dan merasa menang. Fatimah ya, Fatimah tenang dan merasa nyaman dan merasa menang gitu ya, nyaman dan merasa menang gitu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu kan? Bilang sama Aisyah kalau kamu lagi diledek sama Fatimah, ini gayanya Rasulullah begitu ya, teman-teman ya. Ya, Fatimah gitu ya, dapetin suami udah duda kan gitu ya. Tapi gitu Khadijah ibuku gitu ya, dapetin suami masih dalam keadaan apa?
bujang gitu kan. Jadi menang, pokoknya Khadijah tuh menang ya. Sampai ketika Aisyah sendiri mengungkapkan perasaan cemburunya kepada Rasulullah SAW, dibalas dengan ya kalimat yang luar biasa oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ma'abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Tidak ada satupun orang yang bisa menggantikan, ya kan, menggantikan dia, yaitu Khadijah, lebih baik daripada dia. Tidak ada. Gitu. Padahal diganti sama Allah ke istri yang masih single, masih perawan gitu ya, yang cerdas, yang luar biasa gitu. Ya maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bisa menjadikan apa namanya teman-teman ya, pelajaran untuk kita semuanya. Betapa Khadijah itu mampu memberikan peranan yang penting sekali dalam rumah tangganya, dalam posisinya sebagai istri di mata suaminya. Ya, bagaimana kemudian kelebihannya diceritakan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Qad amanat bi id kafara biyan nas. Ya. Dia sungguh telah beriman kepadaku ketika semua orang ya mengkufurkanku, tidak percaya kepadaku. Perhatikan teman-teman semuanya, ini juga pelajaran yang harus kita tauladani ya. Ketika banyak orang tidak percaya dengan suami, gitu kan? Ini istri, ya, yang maju pertama kali mempercayai suaminya, tidak ada keraguan sama sekali. Udahkah itu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan rumah tangga kita? Kalau jawabannya belum, gitu ya, kita harus belajar lagi dari Khadijah. Ya, begitu juga wasaddaqatni idz kadzabaniyan nas, gitu ya. Dan dia mempercayai aku ketika semua orang banyak tidak percaya denganku. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak ada yang didustakan oleh Khadijah. Ya semuanya dipercayai oleh Khadijah. Ya tidak ada satupun kalimatnya Rasulullah yang kemudian tidak dipercayai oleh Khadijah. Ya sementara di luar sana, di luar rumahnya banyak manusia yang mengatakan Rasulullah itu dusta dan sebagainya. Kemudian wawasatni bimaliha idharomanian nas, perhatikan ya, dan dia memberikan aku banyak sekali harta di mana orang-orang mengharamkan hartanya untuk kami, ya, untuk dakwah maksudnya dan sebagainya. Perhatikan teman-teman, tadi saya ceritakan di awal betapa banyak kekayaan Khadijah gitu ya. Namun di akhir masa ya beliau wafat, habis semua hartanya untuk Rasulullah SAW dan untuk perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Adakah perempuan yang seperti ini di zaman sekarang? Ya, zaman sekarang perempuan itu banyak minta sama suaminya, betul nggak? Ya kalau disuruh sedikit berkorban gitu kan, waduh, masya Allah, nulis statusnya panjang kali lebar, ya kan? Terus masa-masa dulu itu semuanya dibongkar, semua aibnya suaminya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya perhatikan, ya bagaimana Khadijah tanpa ragu, tanpa ada penyesalan sedikit pun, dia habiskan semua hartanya untuk dakwah Islam, untuk menopang kegiatan dan dakwahnya Rasulullah SAW. Ya, untuk kehidupan Islam sampai nafas Islam sampai pada kita hari ini. Masya Allah. Ini salah satu perannya Khadijah yang tidak akan dilupakan oleh Rasulullah SAW. Dan ya, wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramani ya auladan nisa. Ya, dan dia yang menganugerahkan atau Allah memberikan rizki ya kepadaku ya anak melalui Khadijah ketika tidak satupun gitu istri-istri beliau memberikan anak kepada beliau. Ada Maryah Al-Qibtiyah memberikan anak kepada Rasulullah SAW, tetapi tidak berumur panjang, meninggal dunia juga di usianya masih kecil. Ya, dan anak-anaknya Khadijah radhiyallahu anhu, masya Allah gitu ya, anak-anak perempuannya banyak yang kemudian ya memiliki usia yang panjang. Ya, dan menjadi nafas dakwah ini. Nah ini masya Allah luar biasa ya teman-teman semuanya ya, perempuan yang mulia, wanita yang menjadi sayyidah dan menjadi penghulu para wanita di surga nanti. Ya, ini adalah salah satunya adalah Khadijah, keluarga yang mulia. Ya. Kemudian teman-teman semuanya kita mulai belajar ya sedikit ya tentang bagaimana kemudian kita bisa mengambil pelajaran dari kisah hidupnya Khadijah radhiyallahu anha.
Kita mulai dari ya pertama bahwa beliau adalah wanita yang menjaga kehormatannya di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Sebagaimana tadi disampaikan, ya beliau mendapatkan teman-teman mendapatkan julukan at-tahirah, ya karena beliau adalah wanita yang sangat menjaga kehormatannya. Ya, jangan tergerus dengan zaman. Kalau kita mengatakan zaman sekarang, Ustazah, susah sekali kita itu untuk menjaga kehormatan kita. Kalau nggak punya pacar dikatakan kuper, kalau nggak kalau pakai pakaian nggak trendy dikatakan dikatakan ketinggalan zaman, kampungan dan sebagainya, gitu ya. Maka teman-teman perhatikan, ya ada seorang wanita yang hidup di masa lebih buruk daripada kita sekarang. Ada wanita di sana yang gitu ya, wanita di masa zaman dulu, di masanya itu seperti barang, ya bisa digauli siapa saja. Ya dia bisa bahkan secara terang-terangan menaruh bendera kuning di depan rumahnya gitu ya, para wanita-wanita ini, wanita-wanita jahiliyah ya ketika mereka menaruh bendera kuning di depan rumahnya, itu berarti dia siap untuk ya rumahnya dimasuki oleh siapa saja. Ya, siap digauli oleh siapa saja. Na'udzubillah min dzalik. Seks bebas itu banyak terjadi di sana, minum, mabuk dan sebagainya. Sudah seperti ya kehidupan yang bukan manusia lagi, ya. Itu lebih buruk daripada zaman kita sekarang, teman-teman. Ya. Maka kalau kita zaman sekarang kemudian melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan-aturan Allah gitu ya. Kalau enggak teman-teman, kalau nggak punya pacar, nggak ya nggak keren, kalau nggak zina, nggak naudzubillah min dzalik. Jangan sampai itu menjadi pemakluman karena zaman, ya. Zaman sekarang insya Allah jauh lebih baik daripada zaman jahiliyah dulu. Tapi di zaman jahiliyah banyak wanita sebagaimana yang kita sampaikan sekarang, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, dia mampu mempertahankan kesuciannya. Ya, zaman sekarang kita masih bebas memakai jilbab, ya kan? Masyarakat kita, lingkungan kita masih banyak yang solehah. Kita tinggal cari teman saja. Cari teman-teman yang memang mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih jauh lagi memperbaiki diri kita gitu. Jangan salah cari teman. Jangan salah cari komunitas. Insya Allah kalau komunitas kita baik, kita akan menjadi orang yang baik. Tapi kalau komunitas kita buruk, ya kan? Ya salam. Betul nggak teman-teman? Ya, kalau kita komunitasnya senangnya ngomongin masalah perselingkuhan, ya senangnya ngomongin masalah ya kemaksiatan, senangnya masalah ya yang mendekati pada zina gitu. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai gitu kan kemudian kita juga terjerumus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya maka kalau komunitas kita ya senangnya ngebahas masalah ya kan tentang peningkatan keimanan kita, ya kan, tentang peningkatan kemampuan dan skill kita, profesionalisme kita dan sebagainya, kebaikan-kebaikan saja. Ya maka insya Allah gitu ya, kita akan kebawa dalam kebaikan-kebaikan itu. Ya, perhatikan teman-teman semuanya, ya Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita at-tahirah yang memiliki identitas ya yang dia pegang terus walaupun dia hidup di masa yang sangat ya kan sangat-sangat buruk. Kemudian yang kedua, memiliki kecerdasan yang mengantarkan kepada keimanan yang kuat. Ini pelajaran yang harus kita juga ambil ibrahnya. Ya, beliau teman-teman semuanya bukan hanya tadi ya, bukan hanya dia seorang wanita yang kuat secara fikrah, tetapi gitu kan, dia memiliki kekuatan religi yang luar biasa. Ya, kecerdasannya bukan hanya dalam masalah urusan bisnisnya. Orang bisnis itu teman-teman ya, kalau dia nggak cerdas, nggak kuat, itu bakal tumbang karena persaingannya luar biasa, gitu kan. Saya juga baru tahu setelah saya belajar gitu. Maka, masya Allah ternyata gitu ya, benar juga kata Rasulullah SAW, pahala besar bagi orang-orang yang berniaga, yang mencari harta yang halal, ya, berniaga, berbisnis gitu. Itu sama pahalanya seperti orang yang jihad, betul nggak? Ya karena ternyata itu luar biasa, beratnya luar biasa. Gitu ya, beratnya luar biasa, masya Allah gitu ya. Dunia persaingan, apalagi kalau di zamannya Khadijah pada waktu itu pasti saingannya adalah para laki-laki gitu. Ya kalau sekarang sudah banyak ya para wanita-wanita entrepreneur yang luar biasa ya, sukses gitu ya.
Kalau zamannya Khadijah itu sedikit sekali gitu. Tapi bukan hanya itu kecerdasan Khadijah gitu ya. Kecerdasan religinya juga luar biasa. Ya, buktinya adalah beliau itu senantiasa terbiasa berdiskusi dengan Waraqah bin Naufal. Ya, ini masih saudaraan teman-teman sama beliau gitu ya, masih sepupunya. Maka di zaman mudanya Waraqah, kalau kita kenal Waraqah itu kan dia sosok ahli kitab yang buta ya. Buta itu di masa beliau tua. Tetapi di masa mudanya beliau ini adalah seorang yang luar biasa Waraqah ini. Ya, Waraqah itu banyak menulis kitab-kitab ya, kitab-kitab terdahulu dengan bahasa-bahasa asing. Jadi dia banyak menguasai bahasa asing ya, lebih-lebih dalam bahasa Ibrani. Yang beliau sangat ahli sekali gitu ya. Beliau juga banyak menghafal tentang isi-isi kitab itu. Nah, ini kecerdasan yang tidak banyak dimiliki oleh ahli kitab yang lain, teman-teman semua. Ya, kalau ahli kitab yang lain jarang memiliki kecerdasan yang seperti ini. Ya, ini kemudian di masa tuanya Waraqah inilah kemudian dia matanya memiliki gangguan sampai dia ya disebut oleh para mu'arikh ya, dia sebagai seorang yang buta. Gitu. Nah, ini teman diskusinya Khadijah. Teman diskusinya Khadijah. Sampai suatu ketika Khadijah itu bermimpi bahwa di rumahnya dimasuki matahari gitu kan ya, yang cahayanya itu hangat ya. Kalau dikatakan bulan tapi besarannya ininya gitu. Jadi gambarannya begitu. Ya gambarannya ada yang mengatakan mu'arikh itu ada yang menulisnya sebagai bulan, ada yang menerjemahkannya sebagai matahari gitu. Suatu ketika beliau mimpi di malam hari gitu ya, rumahnya itu kemasukan matahari gitu kan. Dan yang dia rasakan itu adalah sinarnya yang hangat gitu ya. Dan kemudian itu membuat dia bahagia. Ya, itu masuk ke dalam rumahnya sampai jelas masuk ke dalam kamarnya. Gitu kan. Nah, Waraqah ini orang yang sangat ahli dalam takwil mimpi. Apa teman-teman? Suara saya masih kedengaran baik ya? Masih terdengar baik, Ustazah. Alhamdulillah, karena ini hujannya deras sekali di rumah saya. Ya, saya lanjutkan ya. Waraqah ini orang yang memiliki keahlian dalam tafsir mimpi. Maka ketika didiskusikan sama Waraqah gitu ya, Khadijah ini gitu, beliau memiliki pemahaman gitu ya, bahwa suatu saat akan datang nabi terakhir dan nabi terakhir itu akan ada di rumahnya. Nah, inilah kemudian yang menjadi tekad yang kuat untuk mencari siapa sosok nabi terakhir yang dimaksud oleh Waraqah. Ya. Nah, ini setelah kejadiannya setelah meninggalnya suaminya yang kedua, teman-teman. Ya, setelah meninggalnya suami Atik ya, At-Tamimi, yang meninggal dunia beberapa waktu kemudian ya, dia ketika dilamar oleh para pembesar-pembesar Arab gitu, dia nggak mau. Ya, banyak nggak maunya, banyak menolak. Kenapa? Karena dia sudah memiliki keyakinan ingin menikah ya bersama orang yang dikatakan Waraqah dalam takwil mimpinya tadi sebagai Khatimul Anbiya. Ya. Maka dicari. Perhatikan teman-teman ya, yang masih jomblo, yang masih single, ya. Ketika mencari pasangan hidup berdasarkan keimanan, ya standarnya itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang datang para pembesar ya kan, para orang-orang yang kaya ingin melamar Khadijah, semuanya ditolak oleh Khadijah. Kan dia sudah mulai punya standar. Standarnya siapa? Yaitu Khatimul Anbiya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi beliau belum tahu siapa, di mana dia mendapatinya ini. Ya, maka setiap kali gitu kan ada orang yang bercerita tentang gitu kan kebaikan seseorang, tentang gitu ya kemuliaan seseorang, ini dikejar. Maka suatu ketika dia mendengar ya cerita banyak orang membicarakan tentang Muhammad ya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Muhammad muda gitu ya, maka ini ya menjadi dorongan dia untuk pengen tahu lebih dalam siapa sebenarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini perhatikan ya teman-teman ya. Bukan hanya berbekal iman saja, tetapi pemahaman karakter sosok yang akan menjadi suaminya itu seperti apa. Apa kata Khadijah kepada Maisarah? Ya, kata Khadijah, "Hei Maisarah, ikuti Muhammad, jangan kau tinggal walaupun cuma sejenak." Jadi ketika Rasulullah ya sebelum menjadi nabi ya, tentu saja teman-teman ya. Ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam
ya beliau membawa perniagaan Khadijah, ya kemudian ya dia bepergian dengan perniagaannya, yang melakukan dagang tadi gitu ya, diikuti oleh Maisarah, tidak sedikit pun waktu ditinggal oleh Maisarah. Masya Allah, kemana-mana Nabi Muhammad itu diikuti oleh Maisarah. Sampai Maisarah kemudian bisa melihat dengan jelas kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ya, dan semua itu diceritakan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Detil diceritakan. Ya, adanya awan yang terus mengikuti Muhammad gitu. Kemudian ya ketika pohon merunduk kepada Nabi Muhammad gitu kan, ketika Nabi Muhammad bernaung di bawahnya, kemudian ada batu yang kemudian ya menggelinding ya ke bawah karena ya dilewati oleh Nabi Muhammad gitu, nggak mau dia berada di lebih tinggi daripada Nabi Muhammad, dan semua kemuliaan-kemuliaan ya di samping dengan sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW yang luar biasa itu, ya kemudian menguatkan diri Khadijah untuk kemudian ya mengutarakan isi hatinya kepada pamannya, kepada Warokoh, ya kan, kemudian mencari pihak ketiga untuk bisa sampai menyampaikan niatnya untuk menikah dengan Muhammad SAW, dan pernikahan itu terjadi, pernikahan yang mulia. Ya, banyak yang kemudian berbeda pendapat dalam hal masalah mahar ya, maharnya. Walaupun Rasulullah SAW ya tidak kaya raya, tetapi maharnya luar biasa besar gitu ya. Kalau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim gitu ya, dan itu hadisnya sahih ya teman-teman ya, itu maharnya adalah 12,5 uqiyah ya. Tetapi banyak juga yang meriwayatkan gitu ya, bahwa maharnya Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah itu 20 onta, 20 ekor onta. Masya Allah, perhatikan ya teman-teman ya. Menikah dengan mahar yang mahal seperti itu, gitu kan? Tapi nggak ada niatan untuk apa? Ta'adud, kan begitu ya. Hari gini kadang-kadang laki-laki maharnya cuma mukena, tapi udah minta istri kedua. Oh, skip. Kita nggak bahas itu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Bahasanya kemudian ketika Khadijah radhiyallahu anha menjadi seorang istri, beliau adalah istri yang sangat solihah sekali dan mendukung perjuangannya suaminya. Ya, teman-teman, istri yang solihah itu ciri-cirinya bagaimana? Ada di dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi wanita yang solihah itu adalah wanita yang patuh kepada Allah dan patuh atau taat kepada suaminya. Ya, patuh taat kepada suaminya. Ya, menjaga dirinya ya baik ketika suaminya ada ataupun ketika suaminya tidak ada. Dia jaga kehormatannya. Ya, menjaga kehormatannya karena Allah. Nah, inilah teman-teman wanita yang solihah. Jadi perhatikan ya teman-teman yang antum ini punya peluang untuk tidak bersama suami, tidak banyak bersama suami ketika harus bekerja di luar rumah gitu ya. Jadikan diri kita solihah bukan hanya di rumah, tetapi di luar rumah juga. Jaga kehormatan. Ya, kehormatan diri kita ketika kita menjaganya, maka kita juga akan menjaga kehormatan suami kita. Bagaimana caranya? Jaga jarak dengan teman-teman di kantor. Kalau ada teman-teman kita lawan jenis, ya kan? Teman laki-laki, jaga jarak. Ya, menutup aurat dengan baik, ya. Tidak berlebihan dalam berpenampilan, ya kan? Tidak berlebihan dalam penampilan. Jangan menarik perhatian lawan jenis kita, baik dengan penampilan maupun dengan suara ya ataupun dalam pergaulan. Jangan menarik perhatian. Ya, kalau bergaul, berbicara secukupnya, sewajarnya. Kemudian jangan juga hanya berduaan saja. Makan siang, jangan cuma berdua sama teman laki-laki, jangan. Rame-rame. Ya, dan jangan usahakan untuk tidak ikhtilat, tidak bercampur di satu ruangan sampai desek-desekan sampai sini, gitu kan ya. Pundak ya, pundak ketemu pundak, jangan. Usahakan, upayakan. Ya kalau bisa ruangannya disetting supaya yang perempuan sama perempuan, yang laki-laki sama laki-laki. Kalau sampai tidak bisa, benar-benar kita yang menjaga diri. Ya,
Jadi ketika kita menjaga diri kita, teman-teman, kita sedang menjaga kehormatan suami kita. Ketika kita menjaga kehormatan suami kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Ya, keberkahan, ridho, ya, dan semuanya. Dan jangan lupa, keluarnya kita dari rumah semua karena ridhonya suami kita. Kita memilih menjadi wanita karir, alhamdulillah sudah dapat ridho dari suami, maka tidak ada masalah. Tapi kalau suaminya bermasalah, tidak boleh, tidak mengizinkan, maka kita harus gitu mengikuti apa kata suami kita, ya. Dan banyak lagi ciri-ciri wanita solihah, ya, yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja, ya, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, beliau mengatakan, ya, qila li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam ayyun nisa khairun, ya kan, mana perempuan yang lebih lebih baik, ya, yang paling baik, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, allati tusirruhu idza nadhara, ya, wanita yang kalau kamu melihatnya, ya, kalau dipandang itu menyenangkan hati suaminya, ya, jadi berpenampilan baik, ya kan. Kalau wanita yang kalau suaminya lihat itu nggak kucel, nggak nggak kumuh, ya kan, yang nggak suka pakai pakai itu ya teman-teman, kosmetik gitu ya, harus skincarean, ya. Harus skincarean. Biar apa? Biar menarik dilihat sama suaminya, karena itu salah satu dari ibadah. Kemudian waktu ti'uhu ida amara. Ya, kalau diperintah oleh suami, dia mengikuti apa aja perintahnya. Bahkan kalau kita sedang baca Quran misalnya, suami kita nyuruh kita bikin kopi gitu ya, tutup dulu Qurannya. Selesaikan dulu bacaannya, tutup dulu Qurannya, bikinkan kopi sama suami. Bahkan kalau suami ngajak kita ngobrol gitu kan, ya nggak bolehin kita baca Quran, nggak apa-apa, tutup aja Qurannya, nggak apa-apa, ya, ajak suaminya ngobrol. Jangan sampai suami nyaman sama orang lain daripada sama kita. Jadilah wanita yang senantiasa, ya kan, membuat suami kita nyaman untuk kita, ya. Ini yang masih muda-muda, alhamdulillah dapat ilmu ini, ya kan, yang belum menikah maksudnya. Semuanya sih muda, ya, saya juga udah menikah masih muda, kan begitu. Ya, yang belum menikah dapat ilmu ini alhamdulillah, nanti dipraktekkan ketika menikah. Yang sudah menikah gitu ya, diperbaiki lagi hubungannya sama suami. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha, perhatikan teman-teman semuanya. Ya, dan kemudian waktu wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melengkapi hadis itu. Artinya, ya, tadi mentaati suami, kemudian juga tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Jangan sampai, ya, kita berdebat, ngobrol, marah-marah dengan masalah apa? Masalah harta, masalah dunia. Ya Allah, jangan sampai teman-teman, ya. Hidup kita harus memiliki tujuan yang berbeda dengan wanita yang lain. Perhatikan Khadijah. Bagi Khadijah nggak punya harta nggak masalah, tapi dia punya keimanan dan memiliki kemuliaan, ya, karena tujuannya bukan harta. Padahal harta sudah ada di tangan beliau, gitu kan? Harta sudah ada di tangan beliau, beliau rela melepaskannya, ya. Apa kabar dengan kita yang harta jauh masih gitu, kita nggak bisa dikatakan misalnya kaya raya melimpah seperti Khadijah gitu ya. Maka yang ada kalau kita tamak dengan harta gitu ya, kehidupan rumah tangga kita akan sengsara. Kalau orientasinya adalah gitu ya, harta, orientasinya adalah tujuannya itu adalah ya kedudukan dan status sosial gitu ya, maka kehidupan rumah tangga itu akan banyak susahnya daripada senangnya. Ya, naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Perhatikan ya, teman-teman ya. Kemudian sifatnya yang penyayang itu juga harus menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nisaikum al-wadud al-walud. Itu ada pada diri Khadijah. Ya, sebaik-baik perempuan itu yang banyak anaknya, yang banyak kasih sayangnya. Jangan sampai gitu kan ya, perempuan hanya bisanya hamil, melahirkan, setelah itu nggak tahu anaknya kemana, nggak ada kasih sayang, nggak ada rasa cinta kepada anaknya. Naudzubillah min dzalik, jangan. Ya, nanti kemudian kalau kita menyangkut diri kita sebagai seorang wanita yang karir gitu ya, kita sendiri yang harus memiliki kemampuan bagaimana mengelola ya supaya rumah tangga kita, supaya anak-anak kita tetap merasa kita sayangi, tetap merasa anak-anak kita ya kita cintai.
Ya jangan sampai gitu kan kita tidak memiliki kasih sayang yang tidak bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Semuanya yang tinggal di rumah Khadijah yang mengakui kasih sayang dan kecintaan Khadijah kepada mereka. Ya bahkan ya seorang Zaid bin Harisah yang dulunya adalah budaknya Khadijah ya dengan ya kasih sayang Khadijah diangkat, diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika diangkat menjadi anak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa Khadijah pun mencintai Zaid bin Harisah sebagaimana dia mencintai anak-anaknya. Masya Allah. Ya, tidak banyak perempuan yang bisa seperti ini, tetapi ya kita harus belajar dari sosok yang luar biasa. Ketika dia memiliki anak yang banyak, kemudian ada di dalam rumahnya ya anak dari keluarga orang lain, tetapi mereka semuanya mendapatkan kasih sayang yang sama dari orang tua yang luar biasa ini, dari seorang wanita yang luar biasa ini. Maka itu harus dicontoh ya dan diteladani. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki keyakinan yang kuat terhadap suaminya. Teman-teman semuanya perhatikan ya cerita tadi, kenapa Khadijah mau menikah dengan Nabi Muhammad, karena dia yakin inilah Khatimul Anbiya, punya keyakinan yang kuat. Tapi kemudian ternyata dalam perjalanan pernikahannya, apakah gitu ya, pertanyaannya begini, apakah setelah menikah kemudian Rasulullah langsung menjadi seorang nabi? Tidak. Butuh waktu berapa tahun teman-teman? Ya Rasulullah menikah 25 tahun ya. Di masanya Khadijah radhiyallahu anha usia 40 tahun. Kemudian dari masa 25 tahun itu Rasulullah diangkat menjadi nabi usianya 40 tahun. Ya ini nggak ada perbedaan pendapat. Semuanya sama gitu. Para mu'arif mengatakan bahwa Rasulullah diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Jadi di masa usia 25 tahun sampai di usia 40 tahun, perhatikan ya teman-teman ya. Itu ada jeda waktu berapa? 15 tahun, betul nggak? Ya di awal-awal pernikahan itu ya, padahal Khadijah meyakini bahwa ini adalah seorang nabi, tetapi beliau tidak melihat ada tanda-tanda ya kenabiannya turun, ya malaikat Jibril turun dan wahyu tidak segera disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang dilakukan Khadijah? Khadijah tetap kekeh dan yakin berdasarkan pemahamannya, pengetahuannya dan keimanannya. Ini kalau nggak didapati oleh wanita yang cerdas, ya tidak mungkin akan akan kuat seperti itu. Ya luar biasa Khadijah, ya Masya Allah. Kemudian yang terakhir ya teman-teman semuanya ya, beliau ini ya istri yang sangat menenteramkan hati suaminya. Perhatikan ya, ini tidak dimiliki oleh banyak wanita. Ya wanita muslimah sekarang sekalipun gitu ya, jarang memiliki keterampilan seperti yang dilakukan oleh Khadijah. Perhatikan Khadijah ya teman-teman ya. Kalau Khadijah ketika suaminya galau, ketika suaminya luar biasa, kondisinya tertekan, depresi ya, pada waktu itu beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira. Beliau lari ke rumah Khadijah kemudian sambil mengatakan zamiluni, zamiluni. Apa yang dilakukan oleh Khadijah? Bayangin kalau kita ya kan, kalau kita pasti ada apa mas gitu kan, langsung nggak sabar pengen tahu apa yang terjadi sama suami kita, pengen suami kita itu suruh cerita gitu bawaannya, bener nggak teman-teman? Ya jadi kita tuh mencintai suami itu seperti kita itu memperlakukannya seperti perempuan gitu, caranya sama seperti perempuan. Kalau perempuan ada apa-apa dia pengennya cepet ngomong, pengen cepet curhat, pengen cepet cerita. Tapi kalau laki-laki nggak bisa kayak gitu teman-teman, ya laki-laki itu harus dikasih ruang dan waktu, ya kan? Sama ilmunya Khadijah begitu, ya begitu Rasulullah datang dengan keadaan yang luar biasa gitu ya, tidak keruan gitu ya. Rasulullah kemudian diselimuti dan ditenangkan, ya, didiamkan sampai akhirnya Rasulullah tenang, ya. Kemudian Rasulullah cerita apa yang dialami di Gua Hira. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan kalla ubshir, ya, tidak seperti itu. Ya tidak seperti itu maksudnya Rasulullah merasa kayak ini apa ya gitu, apakah aku akan sengsara gitu, celaka aku gitu kan. Rasulullah tidak percaya diri gitu waktu itu gitu ya, ketika malaikat Jibril datang gitu ya, beliau merasa kayak down gitu ya, didatangi oleh sesuatu yang dia tidak kenal, tidak tahu gitu ya. Ya dia merasa kayak
apa ini, kayak sesuatu yang besar yang mencelakakan tuh ada di depannya gitu. Tetapi Masya Allah gitu ya, Khadijah memberikan apa namanya, memberikan tempat yang luar biasa dan kalimat-kalimatnya itu menenteramkan. Apa kata Khadijah? Perhatikan. Tidak seperti itu katanya. Ubasyiru itu adalah kabar bahagia buatmu. Kata Khadijah begitu. Kabar gembira untukmu. Fawallahi, maka demi Allah ya, sesungguhnya kamu itu adalah gitu kan. Karena engkau ya, sesungguhnya engkau adalah orang yang menyambung silaturahim, orang yang baik, orang yang memiliki akhlak yang baik ya, orang yang senantiasa menunaikan hak, orang yang memenuhi haknya gitu kan, orang-orang yang susah gitu ya, maka Allah tidak akan menyusahkanmu kan gitu. Allah tidak akan merendahkan ya, tidak akan menjatuhkan kondisimu gitu. Masya Allah, itu keluar dari mulut yang sangat mulia, dari wanita yang sangat mulia gitu ya, dalam rangka menenangkan hati suaminya. Didukung luar biasa suaminya. Yaitu perhatikannya teman-teman semuanya, dan itu menjadikan inian kita, pelajaran buat kita semuanya. Karena tidak banyak wanita-wanita istri-istri zaman sekarang yang memiliki kemampuan ya menenteramkan hati suaminya. Kita harus belajar itu ya. Dan teman-teman sekalian perhatikan, cintanya Khadijah kepada Rasulullah adalah cinta yang memberi. Cinta yang memberi, bukan menuntut. Nah, ini langka di zaman sekarang, betul nggak? Di zaman sekarang wanita banyak menuntut ini itu kepada suaminya. Ya, kayaknya kita harus banyak belajar dengan Khadijah. Ya, ketika Khadijah radhiyallahu anha memberikan semua yang dia miliki, bukan hanya harta, ya, dirinya, anak-anaknya, semuanya didedikasikan kepada dakwah dan perjuangan Islam, maka itulah cinta yang sesungguhnya. Jadi antum kalau pengen bilang, ya, kalau antum bilang gitu ya, jadikan aku Khadijah bagi dirimu, ya kan? Maka antum harus berusaha, kita harus berusaha berjuang menjadi Khadijah yang sesungguhnya. Jangan hanya bab masalah poligami saja kita menuntut untuk menjadi Khadijah, tetapi kita jauh sekali akhlaknya dari Khadijah yang sesungguhnya. Para wanita zaman sekarang kan biasanya begitu, benar nggak? Ya dia pokoknya kalau ngomongin masalah bab poligami, udahlah kamu jadikan aku seperti Khadijah saja yang menjadi wanita atau istri satu-satunya ketika Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah. Maka aku begitu, ya. Tapi dia lupa bagaimana akhlak Khadijah, bagaimana sirah Khadijah membersamai Rasulullah SAW hingga sampai perjuangan baginda Nabi SAW pada titik terakhir nyawa Khadijah radhiyallahu anha. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita semuanya, ya, saya dan antum semuanya bisa menjadi Khadijah generasi zaman now, ya. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan ilmu kita hari ini, dan Allah ridho kepada kita semuanya. Suami kita ridho, ya, Allah ridho, dan insya Allah ya, perempuan atau seorang istri yang ketika beliau wafat kemudian suaminya ridho kepadanya, Allah akan menyuruh ya wanita ini untuk memilih mau masuk pintu surga yang mana, maka fatafadhal masykura. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Isti yang telah menyampaikan materinya. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Izin menyampaikan sedikit kesimpulan tadi dari penyampaian materi oleh Ustazah Isti, bahwa pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang, kedudukan perempuan itu sangat rendah. Di zaman jahiliyah perempuan dapat diwariskan, bukan mendapat warisan ya, seperti benda gitu. Namun pada zaman itu Ibunda Siti Khadijah mampu membuktikan bahwa beliau mampu melakukan emansipasi dengan mendapatkan kedudukan di masyarakat hingga mendapatkan julukan At-Tahirah. Nah, peran Ibunda Siti Khadijah sendiri ada berbagai macam peran, diantaranya entrepreneur, istri, serta sebagai seorang ibu. Beliau tentu saja ya kita sudah mengetahui bersama, beliau sukses menjadi seorang entrepreneur. Kemudian sebagai seorang istri, beliau juga sukses. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa tidak ada yang dapat menggantikan Ibunda Siti Khadijah. Selain itu, sebagai seorang ibu rumah tangga, beliau juga sukses. Salah satunya
Dalam hasil didikan Siti Khadijah, Hindun bin Abi Halah menjadi salah seorang pembela Islam, kemudian Hindun bin Atik memiliki peran dan kedudukan yang luar biasa dalam perempuan yang membela Islam. Nah, hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Ibunda Siti Khadijah dapat menjadi seorang role model bagi kita semua, seorang muslimah dalam masa zaman jahiliyah yang bisa menjadikan kita semua untuk sukses, untuk selalu mendapatkan pelajaran dari beliau. Selain itu, Ustazah Isti juga tadi menyampaikan beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari Ibunda Siti Khadijah, diantaranya menjaga kehormatan, menjadi seorang yang penyayang, kemudian mampu menjaga pergaulan dari zaman yang saat ini sangat bebas ya teman-teman. Kemudian menjadi seorang istri yang mampu menentramkan hati suami. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Isti karena saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab bersama Ustazah Isti. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan dapat menyampaikannya melalui kolom chat Zoom atau menekan menekan tombol raise hand. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Sepertinya sudah sangat jelas ya Ustazah Isti penyampaian materinya. Tadi ada yang chat saya juga seperti seminar pranikah katanya Ustazah. Masya Allah. Ya. Baik teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Isti, bisa menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui kolom chat Zoom. Mumpung ada sekitar waktu 9 menit lagi ya. Sepertinya sudah sangat jelas sekali. Atau mungkin kita hitung saja ya Ustazah. Hitung mundur. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa di lain kesempatan, kalau ada kita kesempatan dengan Ustazah Isti ya. Baik, mungkin alhamdulillahirrahmanirrahim kita telah sampai pada penghujung acara, teman-teman. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustazah Isti dan juga teman-teman peserta kajian. Mohon perkenan saya mewakili panitia untuk meminta maaf apabila dalam penyelenggaraan acara kajian pada siang hari ini terdapat banyak kesalahan baik ucapan maupun tingkah laku. Semoga apa yang kita lakukan pada bulan yang mulia ini mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian sebagai informasi tambahan, ada pesan dari sponsor. Selain berbagai kegiatan di bulan Ramadan, Bintal Islam DJPK memiliki salah satu kegiatan rutin yaitu Tahsin Muslimah DJPK. Kegiatan ini akan diadakan secara daring dan akan segera membuka pendaftaran batch keempat. Jadi ditunggu informasi selanjutnya ya teman-teman. Baik, Ustazah Isti izin, mungkin mari kita tutup bersama-sama kajian siang hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, terima kasih dan tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, izin live ya teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.